selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau murni, Bapa, Bapa, kau setia. Haleluya. Kita ada di awal tahun ini. Tuhan bicara kepada saya beberapa minggu lalu. Tahun 2022. Tahun penyediaan Tuhan. Tidak usah saudara takut apapun yang terjadi di depan. Tuhan sudah siap membackup saudara. Tuhan sudah siap semua fasilitas untuk memperlengkapi saudara, untuk menghadapi masa-masa di depan kita. Engkau tidak sendirian. Tuhan menyediakan semua. Tuhan siapkan hikmat bagimu waktu engkau kesulitan. Tuhan siapkan semua apapun. Seorang bapak sebelum anaknya masuk sekolah, sebelum anaknya masuk perguruan tinggi, dia tahu apa yang harus dia siapkan. Bahkan seorang ayah dan ibu sebelum anak mereka dilahirkan, dia sudah tahu apa yang harus dia siapkan. Semua kebutuhan, semua pakaian, semua apapun untuk memperlengkapi di masa-masa, mungkin masa dingin, panas dan semua. Seorang tua dia mengerti, dia tahu. Itu orang, Alkitab katakan Bapak yang jahat tahu beri pemberian yang baik. Apalagi Bapa kita di surga. Ini tahun penyediaan bagimu. Haleluya, haleluya. Oh, kau tunjukkan semua. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Haleluya. Yang ku, kau setia, setia, kau mulia, apa kau setia. Sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, setia, kau mulia. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan yang setia, janjimu tidak. Haleluya. Tahun boleh berganti, waktu boleh berubah, tapi Tuhan tetap setia. Dalam nama Yesus, berbicara bagi kami semua
di hari pertama tahun penyediaan-Mu. Sampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu, pewahyuan bagi kami. Kami butuh wahyu-Mu, karena pewahyuan itu yang akan mengubah hidup kami, cara berpikir kami. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami semua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat tahun baru. Mari letakkan pengharapan kita di tahun, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan tidak akan biarkan kita. Taruh di statusmu, di storymu, tahun penyediaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, ini tahun penyediaan Tuhan. Ya, mari kita lihat firman Tuhan bagi kita sekalian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ikuti dan kenal Tuhan, ya. Amin. Haleluya. Tema kita pagi ini, ikuti dan kenal Tuhanmu. Saudara mengikuti seseorang, pasti saudara kenal. Sekarang di medsos orang mengikuti, Instagram orang mengikuti, ya, bisa melihat kehidupan pribadi daripada orang itu. Tetapi tidak menjamin saudara kenal, ya. Karena ada hal-hal yang dia lakukan dan dia kerjakan, saudara tidak tahu kenapa dia kerjakan itu, ya. Itu sebabnya pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ayat 3-4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya, saudara, Tuhan berbicara kepada kita sesuatu yang jelas dan transparan, saudara. Kalau kita lihat, sebelum kita mengikuti seseorang, kita harus kenal orang itu. Dan saudara harus percaya. Kadang-kadang orang yang menuntun saudara, orang yang belum mengerti. Saya pernah dituntun oleh seseorang, ternyata dia itu salah dan saya ikuti. Karena dia sendiri tidak jelas. Dia sendiri belum tahu. Ya, pagi hari ini apa yang Yesus sampaikan, karena dia memang berasal dari Bapa. Dia berasal dari surga. Dan kalau dia berbicara soal surga, dia berbicara tentang kemana nanti Tuhan akan membawa kita, itu semua jelas. Amin. Haleluya. Itu semua jelas. Ya, saudara, itu sebabnya saudara mengikuti dan mengenal itu penting. Ya, makin engkau mengikuti seseorang, engkau kenal dia, dan engkau kenal dan engkau bisa mempercayai hidupmu kepada dia. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan katakan sampai bagaimana setelah hidupmu, semua itu Tuhan siapkan. Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Amin.
apalagi dalam kehidupan kita ini. Tuhan sudah atur. Alkitab katakan langkah-langkah orang benar itu dipersiapkan Tuhan. Artinya sebelum engkau melangkah itu Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah siapkan. Tinggal bagaimana engkau jalani di jalan yang sudah Dia persiapkan itu. Amin. Haleluya. Itu sebabnya setiap hari saudara mengikuti Tuhan, ya, ingat saudara, ya, untuk ikut Tuhan satu keputusan, ya. Tetapi untuk menjadi murid Tuhan tiap hari engkau putuskan. Percaya apa? Saudara yakin ini apa? Saudara mengerti ini? Jadi untuk ikut Tuhan, untuk terima Yesus satu kali seumur hidup. Saudara terima Dia, saudara berikan apa? Saudara menerima Dia. Tetapi untuk saudara menjadi murid Tuhan, setiap hari engkau harus ambil keputusan. Karena kita diperhadapkan dengan pilihan tiap hari. Kita mau ikuti daging atau kita mau ikuti Roh Kudus, ya. Nah, itu sebabnya setiap hari kita harus ambil keputusan. Tetapi untuk keputusan mengikuti Tuhan itu sekali dalam hidupmu. Nah, saudara, Alkitab katakan semua Tuhan sudah menyediakan. Tuhan siapkan, Tuhan tahu bagaimana kemana Dia akan bawa saudara, ya. Dan saudara, kalau orang yang berbicara itu orang yang saudara tahu, saudara kenal, dan dia itu betul-betul, dari situ maka Tuhan katakan, aku jalan, aku kebenaran, dan aku kehidupan itu. Amin. Haleluya. Jadi mengikuti dan mengenal itu suatu yang harus berjalan bersama-sama. Makanya saudara, Tuhan sering ingin bertanya kepada kita bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan, ya. Jadi kita akan bahas pagi hari ini bagaimana kita mengikuti Dia dan mengenal Tuhan. Amin. Mari kita lihat Matius pasal 16 ayat 13. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai ayat 17. Kita lihat sama-sama, ya. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini kata orang, ya. Jadi artinya semua orang punya pandangan, punya tingkat pengenalan itu berbeda-beda, ya. Terus ayat yang berikut, ya, dia katakan, jawab mereka, ada yang mengatakan engkau itu Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan engkau itu Elia, ada pula yang mengatakan engkau itu Yeremia atau salah satu dari nabi-nabi. Ya, oke, tidak apa-apa, itu pendapat orang, engkau bisa tahu semua pendapat orang. Selanjutnya Yesus bertanya kepada mereka. Lalu Yesus bertanya, ya, kepada mereka, tapi katamu siapa aku ini? Menurut kamu ini siapa sih aku? Jadi Tuhan tidak mau kata orang, ya. Tuhan tidak mau, tapi kita sendiri, ya. Kita sendiri yang tahu. Alkitab katakan terus ayat yang ke, maka jawab Petrus, Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Tuhan katakan kepada Simon, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, ya, Yunus, sebab bukan manusia menyatakan, tapi Allah Bapakku yang di surga yang menyatakan itu atau mewahyukan itu. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan akan berjalan karena kita mengenal, bergaul dengan Dia, ya, bergaul dengan Tuhan kita. So Tuhan panggil kita untuk mengikuti Dia dan untuk mengenal Tuhan, mengikuti dan mengenal. Kenapa saudara? Ya, waktu kita mengikuti Dia, kita mengenal Dia, saudara, karena saudara dalam kehidupan ini, ya. Kolose pasal 2, mari kita lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6,
dan ayat yang ketujuh, kamu telah menerima Kristus Yesus. Amin. Kita semua sudah terima Yesus Tuhan kita, ya. Itu keputusan saudara. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ikuti Dia terus. Amin. Ya. Ayat yang ketujuh dia katakan, kamu berakar di dalam Dia, kamu dibangun di dalam Dia, kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu apa? Mengucap syukur. Artinya saudara, kita terus bertumbuh, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Ya, kita terus mengenal Dia. Bukan saja kita terima Dia, bukan saja kita ikuti Dia, tapi kita terus mengenal Dia, terus membawa kehidupan kita untuk mengenal Tuhan. Ya, karena untuk mengikuti Tuhan, Tuhan itu saudara, Tuhan yang punya keinginan, kemauan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang pandangan seseorang itu beda dengan pandangan Tuhan. Pandangan kita beda dengan pandangan Tuhan. Makanya supaya makin kita kenal Tuhan, makin tingkat error kita makin berkurang. Ya, kalau saudara jauh tidak ikuti Tuhan tapi tidak mengenal Dia, kurang mengenal Dia, engkau sering komplain dengan Dia. Kenapa saudara? Karena ada banyak hal yang maunya Dia, saudara, engkau harus ikuti, engkau harus nuruti. Yang itu kadang-kadang beda dengan pandanganmu. Ya, pandangan kita itu kan beda. Saudara, setiap orang memandang pandangan itu berbeda, tergantung dari tingkat mana engkau berdiri. Ya, kalau saya berdiri di sini, saya lihat ada macet. Tapi kalau saya berdiri di Aston mungkin lantai 16, saya akan lihatnya kejauhan. Saya tahu apa yang terjadi. Oh, berarti di sana tidak ada macet. Mungkin macetnya hanya sebentar saja di sini, mungkin di sini. Kenapa? Saya hanya memandang di sekitar saya. Tetapi orang yang ada di lantai atas, ketinggian, dia lihat lebih jauh. Amin. Haleluya. Nah, pandangan orang itu saja berbeda untuk satu kasus. Ya. Nah, saudara, Tuhan, Dia kalau orang mau mengikuti Dia, Dia selalu terus terang. Tuhan tidak menipu, Tuhan tidak bohong, Tuhan transparan. Ya, Tuhan pernah katakan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat Markus pasal 8 ayat 31. Kita lihat sama-sama Markus pasal 8 ayat yang ke-31. Mari kita lihat. Kita ikuti baik-baik firman Tuhan ini, ya, dan kita akan belajar bagaimana maksud dari kebenaran Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit, dan sesudah 3 hari, ya, terus sudah 3 hari dia katakan, ya, hal ini dikatakan Yesus terus terang. Jadi ingat saudara, setiap orang mau mengikuti Tuhan, dia terus terang. Jadi kalau ada apa-apa terjadi itu Tuhan sudah bicara kepada kita. Amin. Nah, Tuhan itu beda dengan tukang jual obat. Tukang jual obat, orang promosi itu biasanya yang omong baik-baik semua. Ya, dia tidak pernah kasih tahu sisi kekurangannya. Makanya banyak orang ketipu. Kenapa? Karena wah, ini investasi baik Pak, ini dalam 1 minggu Bapak jadi kaya raya. Kan begitu kan saudara? Ya, wah, dalam Bapak 1 minggu Bapak ndak usah kerja, nanti tiba-tiba saja uang masuk di rekening 5M, 10M. Kan? Jadi orang kan banyak sekarang ini banyak ketipu karena kita saudara, ya, karena itu kita terumpan dengan semua. Karena ada keinginan kita juga. Saudara, kalau tidak ada keinginan, orang mau umpan bagaimanapun, saudara, ya, tidak akan. Tapi Tuhan itu bukan penjual obat. Dia itu terus terang. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak ada tipu. Dia terus terang. Apa yang terjadi, apa ini, dia terus terang. Ya. Jadi saudara,
saudara ikuti seseorang yang tidak ada apa hal-hal yang menutupi. Tuhan itu terus terang, ya. Kita ikuti seseorang yang luar biasa. Terus mari kita baca firman Tuhan ini, ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia, ya. Terus ayat yang ke-33, maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan apa? Bagi Petrus tidak mungkin dia anak Allah kok begini. Yesus itu berbicara mengenai penderitaan, kesusahan yang gak akan dia alami, dan kesulitan yang dia, dan menurut pikiran Petrus, tidak mungkin. Makanya Petrus coba-coba mengatakan, Yesus jangan sembarangan, jangan ngelantur omong seperti itu, ya. Tapi saudara, Yesus katakan, kamu memikirkan pikiran-pikiran dari dunia ini, ya. Tapi mari Tuhan mengajak kita untuk menyatukan cara kita berpikir dengan Tuhan. Terus ayat yang berikut, mari. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus, amin, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Ya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Haleluya. Ya, saudara, Tuhan katakan, ya, siapa yang mau ikut aku, ia harus, mari Ebi, cepat, tes, ia harus menyangkal diri, amin, ya, dia katakan, dan ya, pikul salib, ya. Artinya letakkan semua ego, letakkan semua keakuan, itulah sangkal diri, ya. Dan pikul salib, ya. Salib itu lambang kematian daging. Terus dia katakan, ya, coba jangan ini, ya, don, ya, karena siapa yang mau, coba ayat 34, coba 34 dulu, tetap saja dia punya ayatnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak, murid-muridnya, dan berkata kepada, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Kalau ada di pembacaan lain dia katakan memikul salib tiap hari dan mengikuti aku. Amin. Ya, ini syarat mengikuti Tuhan. Ya, terus ayat yang ke-35, ya, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ya, karena Injil, ia akan menyelamatkan. Artinya saudara, penderitaan yang kau alami bukan karena engkau berbuat salah, ya. Jadi penderitaan yang engkau alami, ya, bukan karena kesalahanmu, tetapi karena konsekuensi engkau mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Karena konsekuensimu mengikuti Tuhan, saudara. Nah, Yesus terus terang, penderitaan bagi manusia itu berjalan bersama-sama, saudara. Sejak seorang bayi itu dilahirkan, kenapa bayi itu menangis? Karena dia disentuh oleh tangan yang kasar, dia rasa dingin. Tadinya dia enak ada di dalam kandungan seorang ibu, dia lembut ada di dalam perut. Tiba-tiba dia dikeluarkan, dia berada di dalam, ada tangan-tangan sentuhan yang agak mungkin kasar dan semuanya, sehingga saudara akan menangis, ya. Ya, tidak mungkin saudara, dan sentuhan dalam pernikahan juga seperti itu, ya. Jadi saudara, kalau saudara menikah, saudara harus siap menghadapi setiap kesukaran, ya.
Setiap apapun, ya. Karena Alkitab juga katakan setiap orang yang mau menikah dia harus siap masuk di dalam kesukaran-kesukaran. Ya, hanya didongeng-dongeng saja maka berbahagialah, maka hidup mereka aman, mereka hidup, ya saudara. Tidak seperti itu, saudara. Kenyataannya, saudara, Alkitab katakan kalau kita putuskan kita mau menikah, artinya kita siap menghadapi setiap kemungkinan apapun. Nah, Tuhan itu menyatakan, ingat saudara, ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, ya. Ikut Tuhan itu satu keyakinan. Amin. Haleluya. Beda kenyamanan dengan keyakinan. Ya. Ikut Tuhan itu menjadi satu keyakinan, saudara. Bukan kenyamanan. Artinya saudara, kenyamanan, keyakinan, makin engkau menghadapi goncangan, makin engkau kuat. Amin. Haleluya. Ya, makin ada goncangan, makin ada hal-hal yang menekan saudara, sebetulnya engkau akan makin kuat. Makanya Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-33, dia katakan demikian firman Tuhan ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya. Tuhan sudah kasih tahu bahwa setiap orang, jadi jangan pernah kan kita impikan ikut Tuhan, wah berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada apa. Saudara harus dibekali bahwa akan ada penderitaan, ya, akan ada tekanan, akan ada masalah. Tuhan sendiri katakan kepada kita, dia katakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Amin. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya saudara, Tuhan katakan gembiralah, ya, karena aku sudah menang. Jadi saudara, jangan berfokus kepada penderitaan itu, jangan berfokus kepada kesulitan itu, berfokus kepada kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Artinya saudara, kenapa? Karena kita mengikuti Tuhan itu bukan satu kenyamanan, ya, tetapi satu keyakinan. Aku percaya kepada Dia, aku ikuti Dia, saudara. Kenapa saudara? Makin banyak goncangan, makin banyak kesulitan, keyakinanmu makin kuat. Amin. Makin kokoh, ya. Kalau engkau mau tahu seseorang apa yang dia percaya, coba izinkan dia hadapi masalah. Disitulah dibuktikan siapa yang dia harapkan, siapa yang dia percaya. Karena waktu menghadapi kesulitan itulah seseorang itu membuktikan siapa yang dia andalkan. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang dia percayai. Waktu engkau hadapi, semua orang menghadapi kesulitan, tetapi reaksi orang akan berbeda. Tergantung dari siapa yang engkau andalkan. Amin. Kalau engkau andalkan Tuhan, ya, maka situlah dibuktikan cara engkau responi, cara engkau semua menghadapi semuanya itu. Jadi saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, haleluya, ya, itu sebabnya Tuhan katakan keyakinan itu makin bertambah kuat. Saudara lihat contoh dari Abraham. Makin dia tua, makin dia rapuh, justru di situ keyakinan dia makin kuat. Bukan dia makin lemah. Memang tubuhnya lemah, tapi keyakinan dia kepada Tuhan itu makin kuat. Yang percaya katakan amin. Haleluya, ya. Jadi saudara, goncangan apapun yang ada di depan saudara, percayalah, justru itu untuk mau menjadikan engkau kuat. Saudara, kita lihat Roma pasal 4. Mari kita lihat, cukup banyak ayat kita baca hari ini. Roma 4 ayat 19, mari kita lihat.
Roma pasal 4 ayat 19. Iman tidak menjadi lemah. Imannya siapa saudara? Imannya siapa? Abraham. Tidak jadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat apa? Lemah. Jadi makin umur tubuhnya makin lemah. Tapi imannya itu makin kuat. Amin. Karena itu keyakinan. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ya. Dan bahwa rahim Sarah itu telah tertutup. Terus ayat 20, mari kita lihat. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, makin tua makin bagi kita kalau makin tua kan makin mustahil. Makin rapuh makin apa benar? Ya. Makin rapuh. Makin tua. Ya. Tetapi Abraham ini Alkitab katakan makin tua, makin rapuh, tubuhnya makin rapuh, tapi imannya itu justru makin kuat. Haleluya. Kita kadang-kadang justru tantangan membuat kita itu pertanyakan Tuhan. Justru sebenarnya kita harus rubah konsep pemikiran kita. Makin kita menghadapi tantangan, makin kita menghadapi kesulitan, justru iman kita itu, keyakinan kita itu harus makin kuat. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan itu terus terang. Haleluya. Dia enggak janji muluk-muluk. Dia omong itu semua apa yang benar, apa yang terus terang. Terus mari kita lihat. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tidak, malah ia diperkuat dalam iman dan apa? Memuliakan Tuhan. Dia nggak marah dengan Tuhan, nggak mengomel, nggak bertanya Tuhan, apakah engkau masih mengasihi aku? Biasanya dalam seperti ini saudara, orang pertanyakan kasih Tuhan. Ya, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Kalau Tuhan kasih aku, kenapa aku alami ini? Karena mereka berkonsep ikut Tuhan itu penderitaan itu tidak ada. Saudara, ini yang kita mau ubah. Ya, makanya kalau orang omong penderitaan, orang omong tekanan, orang omong ini, wah, anak-anak Tuhan menghindar. Ya. Ingat saudara, kita tidak boleh menghindari kenyataan. Hadapi kenyataan dengan Tuhan. Amin. Itulah iman. Hadapi setiap kenyataan bersama Tuhan. Iman tidak menyangkali keadaan. Amin. Haleluya. Ya, iman tidak menyangkali apapun, tapi iman mempercayai Tuhan dalam menghadapi ya. Ada orang karena mau menunjukkan dia rohani, orang tanya, "Bu, ibu sakit ya?" "Oh enggak, saya enggak sakit." "Ibu susah?" "Oh enggak, saya enggak susah." Kalau saudara ke dokter, saudara pergi, dokter tanya, "Bu, sakit apa?" "Oh tidak, saya enggak sakit dokter." Dokter akan bilang, "Engkau begini." Karena engkau tidak engkau menyangkali keadaan. Saya memang sakit, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang sanggup menghadapinya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita siap menghadapi. Ya, ya. Kalau kita sakit, oke, saya sakit, tapi aku percaya. Bukan mengucap syukur atas sakitnya. Aku percaya Tuhanku sanggup menyembuhkan. Amin. Artinya kita siap hadapi. Ya, siap hadapi apapun dengan Tuhan. Ya, jangan menyangkali. Kalau engkau sakit, katakan, memang saya sakit, memang saya lagi masalah, tapi aku percaya Tuhanku sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Ya, dengan Tuhan itu seperti itu. Saudara, kita harus belajar, ya. Jangan pernah, karena kita ada di dalam dunia ini.
Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa dalam dunia engkau akan hadapi semua. Tuhan bicarakan. Jangan pernah sangkali kalau hari-hari ini engkau sementara kecewa dengan Tuhan. Tuhan, engkau percaya aku kecewa dengan engkau, tapi aku percaya Tuhan, aku bisa dipulihkan karena Tuhan sanggup memulihkan aku. Amin. Haleluya. Itulah iman, saudara. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Mari kita lihat terus tadi di dalam pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Dalam Roma tadi ayat yang dengan penuh keyakinan bahwa apa? Penuh keyakinan. Amin. Ingat, ikut Tuhan itu keyakinan, ya. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah haleluya. Amin. Dengan yakin. Aku sakit, aku yakin aku sembuh. Karena Tuhan bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan. Amin. Itulah keyakinan. Haleluya. Ya. Dan saudara, Abraham, dan Alkitab katakan ayat selanjutnya, dia dibenarkan Tuhan. Mari kita lihat. Karena sikap inilah, ayat yang ke-22, karena hal inilah diperhitungkan Allah kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan perhitungkan ini sebagai kebenaran, saudara. Ya, kenapa? Karena cara dia berpikir, cara dia melihat itu. Ya, apapun terjadi, saudara, engkau percayai bahwa Tuhan itu sanggup menggenapi apa yang dia janjikan. Karena Tuhan itu sebabnya engkau perlu untuk mengenal Dia. Ya, kadang-kadang, saudara, sepertinya izin kita masuk dalam hal